Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, hari ini hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, dan besok tanggal merah, hari libur nasional. Jadi hari ini saya kembali menjalankan aktivitas normal saya, pergi ke kantor, menjalankan kewajiban sebagai karyawan. Jadi pagi ini juga saya ingin kembali membahas sebuah action cam yang sebenarnya sudah cukup lama, tapi belakangan ini kembali populer lagi karena ada beberapa aksesoris yang disematkan kepada action cam ini sehingga menjadi makin terkenal lagi, makin banyak dibahas lagi oleh para reviewernya. Nanti kita bahas satu persatu. Dari Jalan Subur kita akan mulai pembahasan ini satu persatu ya ke depan. Oke, melanjutkan yang pembahasan tadi teman-teman semua. Jadi kembali kita sampaikan bahwa action cam ini istimewanya adalah bahwa action cam ini adalah hasil co-engineering atau kerjasama. Engineering itu teknologi ya, kerjasama rekayasa teknologi dari Insta360 selaku perusahaan produsen dari kamera ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang namanya Leica. Jadi Leica ini sudah sangat terkenal dengan kualitas kameranya yang luar biasa. Jadi kameranya seperti kamera pocket begitu, harganya bisa ratusan juta. Jadi ini sebuah action cam dengan harga sekitar 7,5 juta, tapi dia kameranya, lensanya itu sudah bekerja sama, pengembangannya bersama dengan perusahaan Leica. Jadi itu yang buat action cam ini menjadi punya nilai tambah yang signifikan dibandingkan dengan kompetitornya ya, seperti DJI ataupun GoPro. Jadi itu dulu yang pertama yang ingin saya sampaikan dari action cam ini. Oke teman-teman, jadi karena kerjasama Insta360 dengan pihak Leica, maka di action cam ini disematkan beberapa fitur yang memang hasil kerjasama itu ya. Jadi sebagai ciri khasnya, hanya action cam ini yang punya color profile yang dibuat bersama dengan Leica ya. Ada 4, Leica Neutral, Leica Vivid, Leica Eternal, dan Leica BW ya, atau Black and White. Jadi kemarin sebenarnya saya sudah sempat coba beberapa hari yang lalu. Saya sudah sempat coba sama di pagi hari juga untuk keempat filter itu, dan saya sudah analisis di rumah. Jadi kalau menyesuaikan dengan kesukaan dalam tanda kutip atau orang-orang bisa melihat secara umum ya, yang saya pelajari, orang lebih suka dengan mungkin gaya yang pas itu kena adalah Leica Neutral. Jadi saya hari ini pun langsung memakai color profile Leica Neutral tersebut. Jadi saya nggak pakai color profile yang lain. Kemarin Senin itu saya coba keempat-empatnya, dan setelah saya analisis memang hasilnya kalau saya pribadi paling suka itu memang Leica Eternal ya. Memberi artistik tersendiri. Cuman mungkin tidak semua orang akan suka melihatnya atau mungkin memiliki selera yang sama. Bukan berarti selera saya paling tinggi atau yang lain rendah, tidak. Tapi kemungkinan memang tidak secara umum digemari. Jadi saya sudah analisis semua, antara dua, Leica Vivid dan Leica Neutral ini yang paling mendekati. Hanya saja untuk Leica Vivid itu warnanya terlalu gonjreng ya, terlalu ngepop. Jadi saya juga rasanya kurang pas. Nah, Leica Neutral ini yang saya lihat
Dia di atas color standarnya, tapi juga tidak berlebihan. Dan saturasi, kemudian dari sisi brightness, kontras, highlight, shadownya semua memang ada peningkatan otomatis dengan color profile ini. Dan saya lihat looknya paling pas untuk dibuat sehari-hari ya, di jalan raya seperti ini, maupun mungkin nanti dalam pengambilan video-video berikutnya. Jadi yang secara umum ya bisa dipakai untuk menggantikan yang color profile standar dengan memakai Leica netral. Jadi ini semua video ini memakai Leica netral ya. Oke, nanti kita bahas. Berikutnya kita akan bahas aksesorisnya dan untuk performance low lightnya ya di malam hari. Oh ya, satu lagi teman-teman, waktu hari Senin itu atau beberapa hari yang lalu itu saya mencoba action cam ini. Saya tempatkan di depan sini dengan memakai selfie stick. Jadi dia tidak saya tempatkan di chin mount seperti sekarang. Sementara sekarang saya tempatkan di chin mount ya, di helm saya, dengan harapan lebih stabil. Nanti saya akan bahas review tentang performance memakai selfie stick, terutama saat low light atau malam hari ya. Itu hasilnya bagaimana, nanti kita lihat review saya berikutnya. Oke, kita baru saja lepas dari kepadatan perempatan yang memang selalu padat, yaitu perempatan Taman Pancing. Jadi ini saya sudah di Jalan Taman Pancing Timur. Tadi selepas dari Jalan Tukat Baru. Ya, kita lanjutkan dulu pembahasan kita tentang action cam yang satu ini yang sangat menarik ya. Jadi action cam ini kalau sekedar action cam, dia akan ya dia sudah punya nilai keunggulan, yaitu ada kerjasama atau co-engineering dengan Leica. Nah, ditambah lagi pihak Insta360 menghadirkan beberapa aksesoris yang sangat menarik ya. Antara lain di printing bundling itu dia sertakan dengan printer ya, printer seperti memakai instant paper ya. Jadi seperti hasilnya itu seperti kamera-kamera Instax atau Polaroid. Jadi itu adalah bundling pertamanya. Kemudian dia sertakan juga case atau tas yang sangat bagus ya. Jadi sangat proper untuk membawa printer dan action camnya. Nah, action camnya sendiri juga dibekali dengan grip ya, karena action cam ini kan bentuknya kecil ya, termasuk mini kecil. Jadi untuk menggenggamnya dan memotret itu biar lebih nyaman, dia buatkan namanya Explorer Grip ya. Dulu pernah ada Explorer Grip yang pertama, itu juga bagus. Nah, sekarang pihak Insta360 sudah membuat Explorer Grip yang Pro 2. Jadi Explorer Grip Pro 2 ini jauh lebih connected lagi. Connectednya melalui USB Type-C nya. Jadi memang USB Type-C untuk penutup sampingnya itu memang harus dilepas. Kemudian untuk memasang Explorer Grip Pro nya, tapi dengan konektivitas seperti itu dia langsung terkoneksi dengan kameranya, jadi tidak melalui Bluetooth ya. Jadi koneksinya jauh lebih stabil. Kemudian ketika digenggam kameranya dengan Explorer Grip-nya, itu udah kayak kamera mirrorless ya, jadi nyaman banget. Saya sudah pakai beberapa kali, hasil fotonya juga cakep sekali, dan ada beberapa filter yang bisa dipakai untuk memberi nuansa yang berbeda-beda untuk setiap foto yang kita mau ambil. Termasuk juga color profile Leica tetap ada dalam fotografinya. Jadi itu teman-teman untuk bundlingnya. Kemudian ada juga yang video bundling ya, yang ultimate-nya itu ada, dia punya sertakan lensa ya. Penutup lensa itu yang dipakai sekarang ini adalah standar lens yang bentuknya kotak atau persegi berapa itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mungkin, atau 6, 8, persegi 8.
Yang persegi 8 dan persegi 4 ini yang standar lens. Jadi hanya flat begitu. Kemudian dia ada 3 lensa lagi yang bisa dibeli atau didapatkan kalau kita beli yang paket ultimate bundling. Itu lensanya ada lensa wide. Jadi dengan POV-nya itu bisa mencapai 189 derajat. Jadi lebar banget. Itu sudah hampir lebih dari setengah ya, lebih dari 180 derajat. Jadi itu benar-benar lebar, wide sekali. Jadi pakai untuk traveling ke alam, landscape yang luas itu akan sangat bagus. Kemudian yang kedua ada lensa close up, bisa mengambil foto dengan jarak yang sangat dekat, yaitu sampai hampir jarak sekitar 10 cm kalau nggak salah. Dan itu pembesarannya juga cakep banget ya. Sorry. Kemudian juga dia bisa memberi efek bokeh ya untuk kamera untuk lensa close up itu, karena dengan mendekatkan sedikit ke objek maka objek di belakangnya itu menjadi agak blur ya. Jadi ada efek-efek depth of field-nya dapat dari lensa close up lens itu. Kemudian yang lensa ketiga adalah cinematic lens. Nah, cinematic lens ini itu lensa yang membuat kontrasnya menjadi lebih soft. Kemudian lightnya itu seperti ketarik ke samping gitu, jadi memberi efek layar lebar. Nah, ini pun saya sendiri juga sekarang ini memakai standar lens dengan rasio video 2,35 berbanding 1. Ini pun sebenarnya sudah seperti layar lebar ya. Cuman kalau memakai lensa itu otomatis rasionya akan menjadi 2,35 banding 1. Dan beberapa highlight, kontras dan sebagainya itu memang lensanya memang beda, harganya juga lumayan. Satu lensa itu yang paling mahal justru lensa sinematik itu, bentuknya kotak memanjang, dan memang jadinya nanti videonya akan seperti di layar lebar dengan rasio 2,35 banding 1. Efek-efeknya akan terlihat kalau kita lihat film atau lihat efek lighting itu akan sangat jelas terlihat ya. Jadi memang kualitas lensa yang sangat berbeda, memang kualitas ada. Harganya di atas 2,4 juta kalau nggak salah saya. Lumayan, harganya masih tinggi ya. Dan agak sulit mendapatkan lensa itu. Oke, itu dulu. Nanti yang terakhir saya akan bahas performance low light-nya jika kita memakai selfie stick yang saya taruh di depan stang motor ya. Itu hasilnya seperti apa, apakah acceptable atau tidak sama sekali. Nanti kita bahas selepas simpang Dewa Ruci. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di simpang Dewa Ruci. Sebentar lagi akan sampai kantor. Jadi sebelum masuk kantor, sebelum sampai di kantor, saya akan bahas yang terakhir, yaitu terkait dengan hasil low light ya. Kalau kita taruh di sini, ditempatkan di sini memakai selfie stick, itu getarannya luar biasa. Dan waktu itu saya pakai untuk stabilizationnya masih yang standar, hasilnya no. Jadi videonya nggak bisa dipakai sama sekali ya, hasilnya jelek. Jadi dia getarnya masih sangat-sangat terlihat. Jadi dia jitternya luar biasa terlihat, sangat keras, getar-getarnya sangat keras. Efeknya juga menjadi videonya menjadi sangat tidak baik. Meskipun memang tingkat kecerahannya, karena memang sensornya sudah baik, itu tingkat kecerahannya sebenarnya videonya bisa dilihat dengan mata. Dengan kita lihat langsung itu bisa, cuman yang bikin gak nyaman adalah dia sama sekali gak smooth dan dia getar. Jadi videonya getar luar biasa. Jadi saya tidak sarankan memakai di sini, memakai selfie stick, apalagi kalau sudah kondisi low light ya, low light. Jadi senja aja sudah sebaiknya kita taruh di chin mount saja. Jadi itu akan jauh lebih stabil ya kalau kita tempatkan di chin mount. Jauh akan lebih stabil kalau kita tempatkan di helm. Jadi itu saja pembahasannya.
Kalau low light sekali lagi mutlak harus ditempatkan di chin mount, di helm ya, tidak di sini. Nanti saya akan uji juga. Dulu saya pakai kamera yang jauh lebih di bawah ini speknya, saya taruh di chin mount, itu hasilnya masih bisa diterima lah, masih acceptable ya. Tapi kalau di memakai kamera ini saya tempatkan di sini, di selfie stick di sini, itu hasilnya no, tidak sama sekali. Jadi itu saja. Kita sudah hampir sampai di kantor. Saya akan mulai aktivitas lagi, dan nanti kita sekali lagi akan cek atau tes untuk performance low lightnya dengan memakai atau menempatkan mounting kameranya di chin mount di helm, jadi untuk mengurangi efek getarnya. Oke, selamat beraktivitas buat teman-teman di pagi hari ini. Nanti kita ketemu dengan vlog untuk review atau untuk mengetes low light performance-nya dengan menempatkan kameranya di chin mount atau di helm ya. Oke, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.